18 tahun, aku mengenal manis pahitnya Indonesia. Aku lahir dan dibesarkan di kota ini. Segala hal yang waktu dulu hanya ada di film fantasi, kini menjadi realitas. Ekonomi kita dijajah negara asing, rakyat kecil yang jadi korbannya. Negara kita kaya, tapi bukan rakyat yang menikmatinya. Tawa rakyat adalah katalisator emosi, sentimen, sekaligus aspirasi. Politikus yang menghadapi lelucon dengan tenang adalah politikus yang menarik. Menjadi penting merawat sikap humoris agar kita terus berpikir demokratis. Banyak suara rakyat yang belum dengar, suara yang keluar dari mulut kebosanan yang hingga kini belum berbuah apa-apa. Di mana keadilan selama ini, di mana demokrasi yang kita nanti. Menjaga tutur juga bukan berarti mengatakan iya, karena hanya ingin membuat situasi seakan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Muhayyana Dira. Saya dari 1 MRK 3 Kelompok Demokrasi, absen 4. Perkenalkan, nama saya Fadia Zakiatul Ulia, nomor absen 8 dari Kelompok Demokrasi. Halo, perkenalkan, namaku Farika Hafiz Istonirsia, nomor absen 9 dari Kelompok Demokrasi. Halo, perkenalkan, nama aku Sabrina Intan Kirana Haryadi, nomor absen 18. Demokrasi yaitu kita mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi kita dalam suatu pemilihan. Jadi biar kita itu mempunyai hak untuk memilih gitu. Jadi udah itu aja. Menurut saya demokrasi adalah hak setiap orang untuk menyuarakan atau menyampaikan pendapatnya. Demokrasi menurut saya itu suatu sistem di mana hak-hak dari setiap masyarakat itu sama rata gitu. Ikut pemilihan pemilu itu saya pernah ngikuti, itu aja. Demokrasi yang pernah saya lakukan salah satunya adalah demo. Demo apa itu? Demo sekolah waktu dulu. Terus contoh demokrasi yang pernah saya lakukan itu seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan calon ketua OSIS, pemilihan umum juga. Selama ini tidak pernah. Jadi selalu menyuarakan pilihan saya. Jadi nggak pernah golput, selalu memilih. Selalu milih. Karena kalau golput itu rasanya nggak fair aja gitu. Lalu contoh demokrasi yang paling mudah ditemui itu pemilu. Pada saat pemilu saya selalu memilih calon yang akan saya pilih. Saya juga tidak pernah golput, jadi selalu ada calon yang saya pilih. Kalau menurut saya ya ada yang bagus, ada yang curang. Kadang-kadang ada yang kayak seperti pemilu, bukan pemilu ya. Kadang-kadang pemilu mungkin kita nggak tahu. Tapi selama ini ada yang saya lihat itu di pilkada itu ada kecurangan-kecurangan seperti sebelum pemilu itu ada tembak-tembakan. Jadi sebelum ada pemilihan itu malamnya langsung ada serangan fajar gitu-gitu itu. Jadi selama ini seperti itu. Jadi mungkin memang sulit untuk di Indonesia untuk menerapkan yang murni, yang betul-betul demokrasi yang murni, yang utuh itu memang sulit. Cuman ya paling enggak sekarang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Belum berjalan dengan baik sih. Tapi contoh-contohnya juga banyak.
nggak bisa nyebutin. Mungkin ada salah satu contoh kayak kecurangan atau apa yang pernah ditemui Waktu demokrasi, pas waktu pemilu. waktu pemilu, ya nyogok mungkin, penyogokan. Untuk penerapan makna demokrasi di Indonesia sendiri menurut saya masih belum maksimal untuk penerapannya karena menurut saya masih cenderung didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu gitu. Definisi dari demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dan pengambilan keputusan di dalam hidupnya. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Selanjutnya adalah jenis demokrasi. Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang pertama, demokrasi langsung. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Di kebanyakan negara, demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip demokrasi ini apa saja? Yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua hak-hak minoritas, yang ketiga jaminan hak asasi manusia, yang keempat pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, yang kelima persamaan di depan hukum, yang keenam proses hukum yang wajar, yang ketujuh pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya adalah asas pokok demokrasi. Seperti yang kita ketahui, gagasan pokok suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Nah, berdasarkan gagasan tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu yang pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Nah, ini misalnya adalah ada pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Nah, yang kedua ada pengakuan hakikat dan martabat manusia. Nah, ini tuh misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Nah, dari asas pokok demokrasi dilanjutkan dengan ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Nah, yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya untuk yang keenam, adanya media massa yang bebas. Maksud dari bebas tersebut yaitu untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Nah, yang ketujuh, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang kedelapan, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, yaitu suku, agama, golongan, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke demokrasi di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi konstitusional
apakah itu demokrasi konstitusional? Jadi demokrasi ini itu pemerintahan berdasarkan konstitusi atau hukum dasar. Nah, landasan demokrasi Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, alinea 4 pembukaan UUD 1945 khususnya sila ke-4 Pancasila. Yang kedua, penjelasan umum UUD 1945 khususnya tentang sistem pemerintahan negara. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Nah, kemudian ada karakteristik demokrasi. Menurut Sanusi 1999 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal dengan the 10 Pillar of Indonesian Constitutional Democracy. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, ada demokrasi berdasarkan otonomi daerah. 7. Demokrasi berdasarkan supremasi hukum. Yang kedelapan, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang kesembilan, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan terakhir, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Sejarah demokrasi. Yang pertama, sebelum tahun 1945 atau prakemerdekaan, pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai wujud pemerintahan rakyat, karena saat itu belum ada negara pemerintahan. Selanjutnya, tahun 1945 sampai 1950 atau masa revolusi, berdasarkan pada konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan tahun 1945 sampai 1950, para pemimpin negara berkeinginan kuat untuk mengidentifikasi pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya yang ketiga, tahun 1950 sampai 1959 atau demokrasi liberal. Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Yang keempat, tahun 1950 sampai 1959, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi parlementer, yang mana pada saat itu kehendak presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai satu-satunya paling berkuasa di Indonesia dan menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, tahun 1965 sampai 1998, demokrasi Pancasila. Terbentuknya demokrasi Pancasila diprediksi akibat penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penyebab utama kegagalan demokrasi parlementer. Selanjutnya, tahun 1998 sampai 1999 atau demokrasi di masa transisi. Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokratis. Tahun 1999 sampai 2004 atau demokrasi di masa reformasi. Demokrasi masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pembangunan demokrasi berkembang secara luas. Kemudian yang terakhir pada tahun 2004 hingga sekarang, atau demokrasi kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya, rakyat secara langsung menentukan pemimpinnya melalui pemilu secara langsung. Sedangkan peran MPR, DPR, dan DPD tidak lagi dapat secara langsung menjatuhkan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati.